Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hari yang agung itu akan segera tiba. Hari yang penuh berkah dan keutamaan. Hari yang Allah angkat derajatnya lebih tinggi dari hari-hari biasa. Ya, itulah Hari Raya Idul Adha. Hari di mana kita kembali diingatkan akan kisah pengorbanan agung, ketakwaan sejati, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, sahabatku, sudahkah kita tahu dan pahami amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan di hari Idul Adha, agar bukan hanya menjadi hari raya biasa, tapi menjadi momen meraih pahala luar biasa? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Hari-hari di bulan Zulhijjah, khususnya pada Idul Adha, adalah saatnya memperbanyak dizikir dan takbir. Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan namanya, mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari-harimu dengan takbir. Hadis riwayat Bukhari. Takbir mulai dikumandangkan sejak pagi hari Arafah 9 Zulhijjah hingga hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Ini disebut sebagai takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak, takbir bebas, kapan saja. Takbir muqayyad dilakukan setelah salat fardu. Amalan ini terlihat sederhana, tapi sungguh ini adalah bentuk kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Jangan pernah remehkan kalimat-kalimat ini, karena setiap lafaznya ditimbang dengan pahala yang berat. Kedua, syalat Idul Adha berjamaah. Sahabatku, salah satu momen paling ditunggu di pagi Idul Adha adalah salat Idul Adha. Salat ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW keluar ke lapangan untuk melaksanakan salat Idul Adha, membawa seluruh keluarganya, termasuk para wanita dan anak-anak. Salat ini menjadi lambang persatuan umat Islam, satu barisan, satu sujud, satu doa, satu tujuan, menyembah Allah, memohon ampunan, dan merayakan nikmat pengorbanan. Jangan lupa, sebelum berangkat salat, mandi, memakai pakaian terbaik, dan tidak makan terlebih dahulu sampai selesai syalat, dan menyembelih hewan kurban. Ini berbeda dengan Idul Fitri. Ketiga, berkurban. Inilah amalan utama Idul Adha, kurban. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Kurban adalah lambang ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya, Ismail, semata-mata karena perintah Allah. Dan Ismail pun rela, karena dia tahu perintah Allah adalah kebaikan yang sejati. Sahabatku, bila kita mampu secara finansial, jangan ragu untuk berkurban. Bukan soal besar atau kecilnya hewan, tapi keikhlasan dan kesungguhan niat. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nar yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Bayangkan, setiap tetes darah dari hewan kurban akan menjadi saksi pengorbanan kita di hadapan Allah kelak. Keempat, menyambung silaturahmi. Hari raya adalah saat yang tepat untuk menyambung tali silaturahmi, meminta maaf, saling mendoakan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadiah riwayat Bukhari dan Muslim. Gunakan momen ini untuk menelpon orang tua, mengunjungi kerabat, menjalin kembali hubungan yang sempat renggang, karena keberkahan hidup sangat dekat dengan hubungan baik sesama manusia. Kelima, bersedekah dan memberi makanan. Hari Idul Adha juga saatnya berbagi daging kurban, memberikan makanan kepada tetangga,
dan yang membutuhkan. Sungguh, nikmatnya menyaksikan senyum mereka yang menerima daging kurban dari kita adalah rezeki yang tak ternilai. Ingat, sebagian daging kurban memang kita nikmati, tapi sebagian lainnya menjadi hak mereka yang lapar. Allah berfirman, "Maka makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan kepada orang yang meminta." Al-Quran Surah Al-Hajj 36. Keenam, memperbanyak doa dan dizikir. Jangan lupa untuk memperbanyak doa dan dizikir di hari-hari mulia ini. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan dizikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, doa kita di hari-hari ini lebih mudah dikabulkan. Maka mintalah apapun kebaikan dunia akhirat yang kita harapkan. Kesembuhan, keluarga yang sakinah, rezeki yang luas, hidayah, dan keteguhan iman, dan ampunan dari segala dosa. Ketujuh, menjaga kebersihan dan adab hari raya. Meskipun kita sedang merayakan, jangan lupa menjaga kebersihan, adab dan tata krama. Pakai pakaian yang bersih, tidak berlebihan, bersikap santun, tidak membuang sampah sembarangan saat menyembelih atau membagi daging kurban. Senyum, salam, dan hormat kepada sesama. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan, tapi tentang menjadi hamba yang lebih baik, lebih bersyukur, dan lebih tunduk kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, Idul Adha bukan sekadar hari libur, bukan hanya soal daging, bukan cuma tentang pesta, tapi ini adalah momen spiritual saat Allah membuka pintu pahala yang sangat luas. Jangan biarkan hari agung ini lewat begitu saja. Mari kita isi dengan amalan terbaik, bertakbir, salat Id, berkurban, berbagi, bersilaturahmi, dan memperbanyak doa. Semoga setiap amal kita diterima, setiap pengorbanan kita diridhoi, dan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal A'alamin. Penyotap channel, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini. Like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang menghidupkan sunnah di hari raya Idul Adha. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.